Saat aku naik kereta, aku melihat monster dengan lengan panjang. Ia melambaikan tangan ke arahku di kabut tebal. Ketika aku bingung makhluk apa, tiba-tiba wajah ayah berubah drastis dan gemetar berkata pada ibu. Dia datang. Siapa yang datang? Itu dia datang. Dia ada di atas gunung, menatap kita dengan tajam. Ibu sepertinya teringat sesuatu. Matanya membelalak dan seluruh tubuhnya langsung tegang. Bukan, kamu pasti salah lihat. Sudah lewat belasan tahun, mana mungkin makhluk itu bisa menemukan kita? Sepertinya aku tidak salah lihat. Ibu mendengar itu langsung menempelkan wajah ke jendela, mengintip keluar. Pasti kamu salah lihat. Di gunung itu tidak ada apa-apa kok. Masa sih? Tapi aku melihatnya. Kita semua. Kita sudah pindah rumah bertahun-tahun, makhluk itu tidak pernah muncul. Kenapa begitu kita pergi jauh sekali dia malah datang? Semoga saja aku memang salah lihat. Kakak sulung berkata lalu melirik keluar jendela. Tapi detik berikutnya jantungnya membeku. Aku tidak salah lihat, dia benar-benar datang. Ibu mendengar itu lalu kembali melongok keluar. Dan kali ini dia juga melihatnya. Habis sudah, dia benar-benar datang. Kita tidak bisa lari lagi. Kenapa? Padahal sudah lewat belasan tahun, kenapa dia masih saja membuntuti kita? Aku dibuat bingung oleh percakapan ayah dan ibu. Lalu buru-buru bertanya. Ayah, ibu, aku juga melihat makhluk aneh itu. Sebenarnya, itu apa sih? Jangan tanya lagi. Itu adalah sesuatu yang tak bisa disebutkan namanya. Kita tidak boleh mengucapkan namanya. Kalau tidak, dia akan mengingat suara kita. Saat itu tiba, kita benar-benar tidak akan punya kesempatan lagi. Aku tak mengerti kenapa ayah ibu begitu takut. Jadi aku kembali melihat keluar jendela. Kulihat makhluk itu makin dekat. Karena hari terlalu gelap, aku tak bisa melihat jelas wujud makhluk itu. Aku hanya tahu dia makhluk berbentuk manusia. Entah kenapa, di dalam hatiku juga muncul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Suamiku, kita tidak bisa hanya duduk di sini menunggu mati. Aku juga tidak mau menunggu mati. Tapi jalan pegunungan di depan, kereta api sudah terpaksa berhenti. Harus menunggu sampai besok baru bisa jalan lagi. Makhluk sedekat ini dengan kita, sebentar lagi dia sampai ke sini. Ayah berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menarik tangan ibu. Cepat, kita pindah ke gerbong lain, ganti tempat duduk. Mungkin dia tidak akan bisa menemukan kita. Mendengar itu, kami segera berdiri, lalu dengan cepat pindah ke gerbong sebelah. Melihat para penumpang di sekitar, ayah baru sedikit merasa lega. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Makhluk itu sehebat apapun, seharusnya tidak bisa menghancurkan kereta. Asal kereta bisa jalan lagi, kita akan aman. Makhluk itu tidak akan bisa mengejar kita. Ibu mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Tapi tepat saat itu tiba-tiba terdengar teriakan memilukan dari dalam gerbong. Gerbong yang tadinya ramai langsung menjadi sunyi. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Yang berteriak adalah seorang pemuda. Ia menatap ponselnya dengan air mata di wajahnya. Kami langsung mengenali orang itu. Namanya Wang Qiang. Dia satu di Kuaisheng. Satu desa dengan kami. Wang Qiang, ada apa denganmu? Kenapa kamu juga ada di sini? Paman tante orang tuaku, mereka terbunuh. Apa yang kamu bilang? Bagaimana mereka meninggal? Setelah mendengar itu, Wang Qiang mengangkat ponselnya dan memperlihatkan layarnya. Di layar terlihat halaman rumah Wang Qiang. Di sana tergeletak kedua orang tuanya. Tapi mereka ternyata hanya tinggal kulit, seolah seluruh tubuhnya telah disedot habis. Para penumpang di sekitar yang melihat layar itu pun berubah wajah. Seram sekali. Apa mereka dimakan oleh beruang? Binatang berbahaya pantas dibunuh. Para penumpang berbisik membicarakan. Hanya ayah dan ibu yang tidak berkata. Ayah, ibu, apa mungkin itu ulah makhluk itu? Jangan asal bicara. Wang Qiang mendengar perkataanku, mendongak menatapku. Chenjie, coba ulangi. Makhluk apa yang kamu maksud? Jangan dengarkan. Chenjie asal bicara saja. Dia percaya cerita horor yang pernah aku ceritakan dulu. Setelah kehilangan orang tuanya, Wang Qiang sedih. Ia membuka kembali album foto untuk diperlihatkan kepada semua orang. Ini foto yang aku ambil saat baru keluar rumah, baru beberapa jam yang lalu. Saat itu, ayah dan ibu masih sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba mereka sudah tiada? Di foto, orang tuanya